Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar sedikit tentang yang namanya tabernakel. Ya, kita akan belajar tentang yang namanya cek. Oke. Jadi kita akan belajar sedikit tentang tabernakel, ya. Meskipun saya bukan orang yang sebenarnya berkompeten di dalam mengulas hal ini, saudara. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin tentang tabernakel ini, detailnya itu sangat banyak sekali, saudara. Ya, ukuran-ukuran kayunya kenapa dibuat sekian sentimeter, sekian inci, itu ada maksudnya semua. Gitu. Kenapa? Karena tabernakel ini adalah sebenarnya blueprint daripada bait suci. Ya, bait suci Salomo. Sebelum bait suci Salomo ada, pertama kali itu inilah yang disebut dengan kemah tabernakel, saudara. Ya, apa itu tabernakel, saudara? Ya, saudara nanti bisa lihat, baca sendiri di dalam Shemot atau Keluaran 40 ayat 1 sampai 38. Di situ bagaimana Bapa Yahweh memerintahkan Mose untuk membuat kemah tabernakel, saudara. Apa itu tabernakel? Tabernakel adalah tempat bersemayam atau tempat bertemu. Itu artinya tabernakel. Dalam bahasa Ibraninya itu miskan. Apa, saudara? Miskan. Miskan itu adalah tempat pertemuan. Saudara perlu tahu kenapa Bapa Yahweh itu sampai bela-belain mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir supaya Tuhan itu bisa kumpul sama umatnya. Jadi maksudnya begini, saudara. Tuhan menyuruh Mose untuk membuat tabernakel itu dengan tujuan supaya dia itu bisa kumpul sama umatnya. Jadi kalau sore hari ini kita bisa beribadah kepada Bapa Yahweh, hatinya Tuhan itu sangat senang. Kenapa? Karena saudara menyediakan waktu dan tempat, tenaga saudara, pikiran saudara, hati saudara untuk mau ketemu sama dengan Bapa Yahweh. Dan Tuhan sangat menghargai itu. Amin, saudara. Ya. Loh, saudara perlu tahu, kehadiran saudara seorang diri di tempat itu nilainya lebih daripada jutaan malaikat yang ada di surga. Loh, benar, saudara. Jadi kehadiran saudara di sini satu orang itu sangat berharga, sangat jauh berharga. Makanya kalau kita beribadah kepada Bapa Yahweh itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu sangat menghargai ibadah kita, saudara. Amin. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan menyuruh Mose untuk membuat kemah tabernakel. Karena itu adalah wujud bentuk rasa cintanya Tuhan itu sama kita, sama umat Israel. Saking kepingin kumpulnya, sampai Tuhan bikin sebuah tempat yang khusus supaya Tuhan bisa bersemayam, tinggal bersama-sama dengan umatnya. Padahal kalau mau dipikir, saudara, kurang enak apa, saudara? Bapa Yahweh itu disemayam, dia bertata di atas seluruh puji-pujian yang sudah dinaikkan oleh para malaikatnya. Tapi Tuhan masih lebih suka dia bisa kumpul di tengah-tengah kemah yang menurut saya itu sederhana. Ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tahta Elohim yang maha kudus yang ada di Samayim. Tapi Tuhan mau, dia kepingin kumpul dengan umat yang dikasihinya. Itulah terciptanya sebuah tempat yang namanya tabernakel atau miskan, atau kata lain disebut juga dengan kata Ohel Moed, saudara, yaitu kemah pertemuan. Ingat sekali lagi konsepnya
Bapa Yahweh, konsepnya Tuhan kita itu dengan kita itu seperti antara laki-laki sepasang suami istri, laki-laki dan perempuan, saudara. Ya, Tuhan itu selalu kepingin kumpul dalam satu rumah. Itu konsepnya. Jadi beda dengan konsep agama lain mungkin. Ya. Tapi konsepnya antara hubungan kita dengan sesembahan kita itu seperti kita itu dengan kekasih kita. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan kenapa Tuhan bela-belain supaya orang Israel keluar dari penjajahan Mesir. Di tengah padang gurun Tuhan suruh Moshe bikin tabernakel. Karena itu, karena cintanya Bapa Yahweh yang gede, dia kepingin kumpul, suruh Moshe bikin kemah pertemuan. Nah, sebuah tempat atau kemah yang dibangun oleh Moshe sebagai tempat di mana Elohim Yahweh tinggal atau bersemayam. Nah, kemah tabernakel ini adalah bait suci yang pertama kali ada sebelum bait suci yang dibangun oleh Salomo. Jadi sebelum bait suci itu ada, inilah yang sebenarnya bait suci yang sebenarnya, yang pada awalnya, saudara, yang disebut dengan tabernakel. Ya. Oke, saudara bisa lihat gambaran bentuk kemah tabernakel ini kurang lebih seperti ini. Ya. Ini saudara bisa lihat nanti ya. Saya akan coba membahas satu persatu, tetapi ini hanya kulit luar. Artinya baru penampangnya saja tentang pengetahuan tabernakel. Sebab kalau mau belajar tentang ini saudara, itu sudah seperti anak kuliah sendiri. Dia menghabiskan 2-3 SKS. Ya. Nah, bagi saudara yang kemarin tahun 2018 kalau enggak salah. Iya, Brisco ya itu ikut ya. Nah, saudara bisa lihat waktu itu kita ngunjungin tempat replikanya ini saudara. Jadi ukurannya dibikin sama persis. Ya, bentuknya itu sama persis. Jadi ketika kita benar waktu datang ke sana itu kita lihat ya itu seperti itu. Kemah suci atau tabernakel yang dibangun oleh Moshe, yang disuruh oleh Bapa Yahweh sendiri, kira-kira ya seperti ini, saudara. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Saudara bisa lihat di sini, kita mulai dari yang namanya bagian halaman. Bagian halaman ini ada yang namanya mezbah korban bakaran, saudara. Ya, mezbah korban bakaran. Ini semua tentu ada fungsinya masing-masing. Fungsinya apa, maknanya apa nanti saya akan jelaskan. Ya, di sini saudara bisa lihat, ya, ini di sini adalah anak-anak Imam Harun. Mereka diangkat menjadi imam, tapi bukan imam besar. Imam besar pada saat itu hanya Harun, saudara. Ya, nah ini adalah anak-anak Imam Harun. Mereka juga karena dari keturunan Lewi, maka mereka diangkat untuk mempunyai tugas memfasilitasi orang-orang Israel yang akan mempersembahkan korban bakaran. Jadi mereka yang nanti memotong persembahannya gitu. Kemudian nanti setelah dipotong tuh mereka mengkuliti gitu ya. Setelah itu dibersihkan begitu. Darahnya itu dipercikkan di keempat sudut ini, saudara. Gitu ya. Dan ini saudara lihat gambarannya sudah ada beberapa korban, calon-calon korban persembahan. Nah, jadi mezbah korban bakaran itu berfungsi untuk memfasilitasi
bangsa Israel ketika mereka ingin mempersembahkan korban bakaran, yaitu dengan menyembelihnya, mengulitinya, memisahkan bagian-bagian persembahan. Nah, kemudian anak-anak Harun yang bertindak sebagai imam membawa darah persembahan dan memercikkannya di sekeliling mezbah. Lalu mereka akan menyalakan api di atas mezbah dan menata persembahan tersebut. Kalau saudara mau baca lebih lengkapnya, itu ada di Keluaran 38 ayat 1 sampai 7. Tapi malam hari ini saya hanya akan memberikan sedikit saja. Jadi supaya tidak terlalu panjang ini ya. Karena kalau kita sekali lagi kalau kita bahas tentang kemah tabernakel ini sebenarnya sebelum mezbah ini ada penerangan lagi tentang ini saudara, pintu gerbang. Ini ada maknanya juga saudara. Ya, tapi saya pikir ini saya lewati ya. Saya akan masuk di dalam ornamen-ornamen yang utama di dalam kemah tabernakel. Nah, yang pertama tadi adalah mezbah korban bakaran. Kemudian yang kedua, setelah mezbah korban bakaran ada lagi yang namanya kolam pembasuhan. Fungsinya adalah sebagai tempat Imam Harun dan putra-putranya untuk mandi dan menyucikan diri saat memasuki kemah tabernakel. Artinya ketika mereka akan masuk ke ruang kudus gitu ya. Memasuki kemah tabernakel, mereka juga harus mencuci tangan dan bahkan kaki mereka ketika mempersembahkan persembahan makanan. Nah, jadi kolam pembasuhan ini saudara, konsep ini sebenarnya masih dipakai sampai hari ini di Israel. Mungkin saudara tahu dengan istilah mikveh. Ya, mikveh itu membersihkan diri sebelum mereka melakukan doa, sebelum mereka melakukan ritual-ritual, gitu, ya. Nah, ini fungsinya daripada kolam pembasuhan. Jadi sebelum mereka juga melakukan ritual, mereka perlu untuk membersihkan diri mereka. Nah, ini yang disebut dengan mikveh, saudara. Apa saudara? Mikveh, mikveh. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah bagian halaman. Bagian halaman. Saudara tahu ya? Bagian halaman. Nah, ini bagian halaman ini saudara. Ini yang disebut dengan bagian halaman. Di sini ada yang tertutup ini. Nah, ini ada terbagi dua ruangan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Gitu. Yang kolam pembasuhan dan mezbah korban bakaran itu ada di bagian halaman ini. Ya. Nah, orang-orang Israel mereka cuma bisa sampai di halaman ini, saudara. Mereka tidak bisa masuk sampai sini. Ya. Bahkan kalau orang yang kena zarat, tahu zarat, saudara? Kusta, tidak boleh masuk ke sini, saudara. Mereka cuma boleh sampai di pintu gerbang ini. Ya, sampai pintu gerbang ini. Nah, ketika orang-orang Israel akan mempersembahkan korban bakaran, mereka bisa masuk di sini. Makanya ada lagu masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, ya kan? Itu maksudnya adalah ketika mereka masuk di sini mereka harus bersukacita. Mereka harus dalam konteks hatinya penuh dengan ucapan syukur. Mereka harus hatinya penuh dengan kegembiraan karena mereka mau mempersembahkan korban. Gitu saudara. Sampai di sini saudara masih mengikuti ya? Oke. Sekarang kita masuk di dalam bagian dalam kemah. Nah, ini ruang kudus. Ini ruang kudus. Kemudian ada tirai yang memisahkan kedua ruangan ini tirainya kalau saudara
kemarin sempat pergi ke Timna itu tirainya sebenarnya tebal, saudara. Tirainya itu tebal, ya. Jadi tidak mudah untuk, maksudnya ini tuh bisa dibuka, ini nggak mudah karena tebal tirainya. Nah, ini ruang kudus dan ini ruang maha kudus. Sekarang kita akan lihat ruang kudus ini isinya apa aja, saudara. Kalau saudara lihat di sini ada yang namanya menorah. Tahu ya? Menorah, kemudian di sini ada mezbah roti sajian. Kemudian yang di sini ini ada disebut sebagai mezbah dupa. Ada 3. Sekarang kita lihat. Yang pertama, meja roti sajian. Meja ini terbuat dari kayu akasia dan dilapisin emas, saudara. Jadi ini kayu tapi dilapisin emas. Semua peralatan yang digunakan di atas meja juga terbuat dari emas. Nah, kemudian di atas meja itu ada tersedia 12 roti yang masih fresh. Roti yang masih fresh, yang masih apa? Iya, segar, yang baru matang dari oven gitu ya, roti basi. Nah, 12 roti ini mewakili 12 suku Israel. Dan ini harus ada tiap Sabat diletakkan di atas meja sebagai persembahan makanan. Harun dan putra-putranya ini bisa makan untuk apa, diizinkan untuk makan roti ini sebagai bagian dari altar dupa seorang imam. Jadi yang boleh makan roti yang ditaruh di dalam ruang kudus, 12 roti sajian itu hanya Imam Harun dan anak-anaknya. Gitu, saudara. Yang boleh menikmati. Selain itu nggak boleh. Karena itu dikhususkan. Makanya kalau saudara tahu ya, arti kata dikuduskan itu sebenarnya punya akar kata itu bukan disucikan, dipisahkan, dikhususkan. Nah, termasuk ini yang disebut dengan dikuduskan. Itu dikhususkan, nggak boleh orang lain makan selain yang Tuhan tunjuk, gitu. Ya, saudara bisa lihat di dalam ini ayat-ayatnya, Keluaran 37 ayat 10 sampai 16, ya, Keluaran 25, Imamat 24, ya. Saudara bisa baca itu nanti semua. Ini meja roti sajian. Kemudian ada yang namanya mezbah dupa. Tadi meja roti sajian, sekarang mezbah dupa. Nah, mezbah dupa ini terbuat dari kayu dan juga dilapisi emas. Tuhan atau Bapa Yahweh itu memberikan instruksi khusus tentang jenis-jenis rempah apa yang harus digunakan di dalam dupa. Atau Bapa Yahweh itu, jadi imam itu nggak boleh sembarangan kasih rempah-rempah kemudian dibakar, nggak boleh. Ya, Bapa Yahweh itu punya selera sendiri. Dia punya ketentuan yang khusus. Jadi bolehnya umpama kayu damar mungkin begitu ya, cendana dan begitu. Jadi yang khusus gitu, nggak boleh terus sembarangan gitu ya, kayu meranti, kayu ini dibuat korban dupa, nggak boleh. Harus kayunya yang bahan rempahnya harus yang khusus. Saudara bisa bayangin sampai segitu detailnya, ya, sampai segitu detailnya Tuhan itu menyuruh bagaimana umatnya kalau mau bertemu dengan Dia.
Sampai segitu detailnya, saudara. Dan harus dibakar terus menerus. Jadi harus dicek setiap pagi. Sehingga ada wewangian yang naik ke atas. Jadi setiap hari itu dupa harus harus dibakar, harus nyala. Jadi sehingga ruangan itu selalu wangi terus, saudara. Selalu wangi terus, ya. Makanya ya benar juga kalau kesan mistisnya kuat di situ. Karena bau-bauannya itu saudara bisa bayangin kalau terus dibakar itu kan baunya kan semakin hari semakin apa ini? Semakin kental kan ya? Semakin kental. Tetapi itulah yang Tuhan suruh sebagai bentuk bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan, hatinya Bapa Yahweh. Oke, sekarang kita lihat menorah atau yang biasa orang sebut pelita emas. Menorah ini ada berapa saudara? Ada 7 ininya. Apanya? Pelitanya, mata pelitanya aja 7. Kalau Hanukkah ada berapa saudara? 9. Ya, kalau Hanukkah 9, kalau menorah 7. Oke, menorah ini juga terbuat dari emas murni dan memiliki 7 cawan, yang artinya ini 7 ini, saudara, ya 7 mata pelita untuk tempat lampu, ya. Nah, minyak zaitun dibakar di masing-masing cangkir. Kita sudah tahu ini ya. Nah, Tuhan memerintahkan agar Harun terus merawat pelita sehingga mereka akan menyala sepanjang waktu siang dan malam sebagai penerangan dalam ruang kudus. Jadi satu-satunya penerangan di dalam ruang kudus itu ya cuma menorah, saudara. Cuma menorah itu, ya. Nah, kemudian saudara bisa lihat ini kita masuk di dalam ruang Maha Kudus. Ada apa di dalam ruang Maha Kudus? Ada tabut perjanjian, kayak seperti ini sama nih, saudara ya. Ini replika yang menurut saya 99% mirip. 99% mirip ini, saudara. Jadi kalau saudara lihat tabut perjanjian yang digambarkan di dalam kitab suci kita, itu ya seperti ini, saudara. Ya, seperti ini. Terbuat dari kayu akasia dan bertahtakan emas di bagian dalam dan luarnya. Di dalamnya berisi tempayan emas mana, kemudian tongkat Harun yang bertunas, dan 2 loh batu. Kemudian di atas tabut itu ada kerubim, ini kerubim. Kerubim ini adalah malaikat yang menopang tata Yahweh, saudara. Ya, saudara bisa baca di dalam Keluaran 37 pasal 1 ayat 9 dan Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Ini isinya dari kemah tabernakel, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan pada zaman itu ketika orang mau bertemu sama Tuhan itu sedemikian rumitnya. Ini yang di dalam penjelasan saya ini masih baru kulit luar, saudara. Ya, ada bagian-bagian yang lebih detail lagi yang menurut saya kalau saya terangkan malam hari nggak akan cukup. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa kita itu perlu bersyukur gitu loh, saudara. Sekarang kita hidup ada di dalam zaman anugerah. Ya, saudara, kau mau ketemu Tuhan itu, Bapa Yahweh itu sangat berkemurahan. Sampai ada ayat yang ngomong begini, temui dia selagi dia berkenan, saudara. Ya, tapi kalau saudara lihat pada zaman
pada zaman Mose, ya, pada zaman kemah suci ini dibangun, orang tidak bisa sembarangan bisa ketemu sama Tuhan. Ya, tidak bisa sembarangan, saudara. Dia harus bawa persembahan, dia harus, hatinya harus benar-benar dikuduskan, hatinya harus benar-benar siap, baru bisa. Oke? Nah, kemudian di dalam kemah tabernakel itu dipakai untuk apa saja sih sebenarnya? Ada beberapa hal yang saya catat, saudara. Yang pertama, ya, di dalam kemah tabernakel itu 2 kali sehari seorang imam itu akan membakar dupa di depan mezbah dupa. Jadi 2 kali sehari, itu pagi dan petang, itu imam itu akan ngecek dupa itu masih hidup atau sudah habis, gitu ya. Nah, itu harus dicek pagi dan petang. Itu setiap hari itu yang menjadi tugas imam. Nah, itu yang menjadi ritual di dalam kemah tabernakel. Kemudian anak-anak Harun itu harus mempersembahkan korban sajian setiap hari berupa tepung halus dan minyak, dan membuat api persembahan terus menyala. Nah, sisa persembahan itu harus dimakan dengan roti tidak beragi. Saudara bisa lihat itu di dalam Imamat 6 ayat 8 sampai 30. Jadi setiap hari anak-anak Imam Harun itu makannya menunya seperti ini, saudara. Gitu. Ya, segenggam tepung dan minyak, ya. Dimakan dengan roti tidak beragi. Kemudian apalagi nih? Membuat persembahan penebus salah dan membuat persembahan untuk pendamaian, Imamat pasal 7. Itu ritual-ritual yang terjadi atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam kemah suci tabernakel. Kemudian dipakai juga untuk upacara penahbisan imam. Itu saudara bisa baca di dalam Imamat pasal 8. Oke. Nah, kemudian imam besar Harun, dia akan masuk dalam ruang Maha Kudus itu setahun sekali pada saat perayaan Yom Kippur atau pendamaian. Ya, makanya saya katakan pada zaman itu tidak mudah untuk orang Israel bisa berhubungan secara langsung dengan Bapa Yahweh. Ya, bahkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu yang boleh cuma imam besar Harun. Anak-anaknya itu bukan imam besar, baru imam-imam gitu ya. Ya, imam-imam junior gitu. Nah, makanya diceritakan saudara, seorang imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu selalu anak-anaknya Imam Harun itu akan gondelin bapaknya pakai tali, dan talinya itu ada kelintingannya, saudara. Ditaruh di kakinya sini. Jadi ketika masuk ruang Maha Kudus, kalau sampai kedapatan dalam setahun itu, ya, 1 kali saja Harun itu berbuat nggak benar dan dia tidak minta ampun, mati dia. Mati kenapa, saudara? Kena sinar kemuliaannya Bapa Yahweh. Ya, pasti mati terbakar kena sinar kemuliaannya Bapa Yahweh yang ada di dalam tabut itu. Jadi cukup mengerikan, saudara ya. Ya, makanya ketika kalau ternyata mati, kan sudah tidak bunyi kelinting-kelinting. Ya tinggal ditarik, sudah, seret.
Nah, jadi imam besar Harun hanya boleh masuk setahun sekali, itu pun pada saat perayaan Yom Kippur. Ya, artinya imam besar itu masuk dan dia memohonkan ampun atas dosa-dosa yang diperbuat oleh orang Israel. Gitu, dia sebagai juru syafaat. Gitu. Nah, kemudian apalagi nih yang terjadi di dalam Kemah Suci Tabernakel? Ritual apa nih? Nah, ini ada satu yang menurut saya juga cukup unik. Jadi saudara, kalau ada seorang istri yang kedapatan selingkuh oleh suaminya, maka istri tersebut harus dibawa kepada imam. Lalu imam akan memberi air yang mengandung kutuk untuk diminum. Ya, jadi ada air yang disediakan di dalam kemah itu yang sudah dikutuk oleh imam. Bukan diberkati loh ya. Tapi diapain saudara? Dikutuk. Wah, mengerikan ini. Untuk diminum. Nah, dan imam harus memberi pertanyaan. Jadi ini ceritanya perempuan itu dibawa ke dalam kemah suci, disediakan air yang sudah dikutuk, kemudian imam itu akan tanya, benar kamu selingkuh? Gitu. Benar kamu selingkuh? Kalau dia berbohong saudara, dia tetap suruh minum air itu. Ya, suruh minum air itu, dan imam itu akan mengucapkan kata-kata sumpah serapah, saudara. Bukan kata-kata berkat ya, tapi imam itu akan mengucapkan kata-kata sumpah serapah begini. Maksudnya begini, imam itu akan ngomong gini, intinya akan ngomong gini, kalau memang kamu tidak bersalah, maka air yang kamu minum ini akan berlalu dengan begitu saja. Maka Yahweh akan melalukan semua kutuk yang ada di dalam air ini. Tetapi kalau kamu bohong, maka air yang kamu minum ini itu akan menjadi malapetaka. Perutmu akan membengkak dan pahamu akan mengecil. Dan perempuan itu suka nggak suka, dia harus ngomong amin, amin, amin. Ya. Kalau perempuan itu sampai bohong, berarti perempuan itu perutnya akan membesar, pahanya mengecil. Jadi saya membayangkan itu seperti apa saudara? Hah? Orang sakit apa itu yang kayak gitu kira-kira? Hah? Busung lapar, bener Mbak Andini. Orang kalau busung lapar kan gitu dong. Kakinya kecil, perutnya bengkak. Wih, mengerikan. Mengerikan saudara. Iya. Dan ini yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi saudara. Jadi nggak ada, meskipun kita minta ampun, kalau sampai dia nggak minta ampun dan ketahuan, maka vonisnya seperti ini. Gitu. Lain halnya kalau si perempuan itu dia minta ampun dan mempersembahkan, cepat-cepat dia mempersembahkan korban bakaran, nah itu bisa. Tapi kalau sudah sampai ketahuan oleh suaminya, ya, maka dia harus dibuat begini. Jadi saya ingat seperti kayak sumpah pocong juga gitu ya. Iya kan? Mirip ya. Sumpah pocong tuh mirip kayak gitu. Nah, kemudian apalagi nih yang terjadi di dalam ritual Kemah Tabernakel? Ada ritual yang namanya penetapan sumpah untuk menjadi seorang nazir. Saudara tahu nazir? Nazir itu adalah sesuatu yang yang dinasarkan kepada Tuhan, artinya dijanjikan untuk diberikan kepada Tuhan. Ya. Contohnya seperti Simpson ya.
Simson itu dia seorang nazir. Jadi anak yang dari lahir itu sudah diberikan, dijanjikan itu untuk Tuhan. Makanya ciri-cirinya orang yang menjadi nazir itu adalah salah satunya adalah gunting tidak akan menyentuh rambutnya. Itu. Nah itu juga pernah dilakukan di dalam kemah tabernakel, saudara. Saudara bisa dilihat di dalam Bilangan 6 ayat 1 sampai 21. Kemudian kalau seseorang sudah sembuh dari kusta atau zaraat, maka dia harus menunjukkan dirinya pada imam di depan pintu gerbang tabernakel. Bukan masuk di dalam kemah loh. Bukan masuk di dalam area halaman itu ya, tapi di depan pintu gerbang, teriak-teriak. Imam, imam, saya sudah tahir. Imam, imam, saya sudah sembuh. Nah, baru imam ingung-ingung, oh iya. Itu baru diadakan acara pentahiran. Begitu, saudara. Oke. Sekarang kita masuk di dalam arti atau maknanya dari mezbah korban bakaran ini, saudara. Ya, firman Tuhan bilang bahwa yang terjadi di dalam masa-masa ini adalah bayangan masa mendatang sebagai gambaran Hamasia, saudara. Jadi semua yang ada ini sebenarnya adalah nantinya penggenapan kepada Yeshua Hamasia. Nanti kita akan masuk sampai ke situ. Oke, sekarang kita lihat di dalam mezbah korban bakaran itu punya makna, saudara. Sebagai tanda bagi orang yang bertobat dan percaya kepada Yeshua, dia akan membuang dosa masa lalu dan membakarnya di mezbah korban bakaran. Itu gambarannya seperti itu, saudara. Dan ketika orang lahir baru, itu sama saja dia dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Begitu, saudara. Akhirnya apa? Karena tubuhnya ini dipersembahkan sebagai korban persembahan yang hidup, dikorbankan di atas api. Nah, kalau kita bicara mengenai api, itu bicara mengenai pemurnian. Ya, dibentuk dan diajar oleh api Roh Kudus. Jadi orang yang bertobat dan percaya kepada Yeshua, itu dia seperti korban persembahan. Gitu, saudara. Diri kita itu sebagai korban persembahan. Dan itu tentu menyenangkan hati Tuhan, gitu loh. Ya. Kemudian kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan adalah gambaran bahwa setiap orang yang percaya itu harus dibaptis. Ya. Dia masuk di dalam air dan keluar sebagai ciptaan yang baru, dibersihkan, saudara. Kalau tadi di mezbah korban bakaran, dia dimurnikan. Semua kesalahan masa lalunya dibuang, dibakar. Sesuatu yang dibakar itu sampai jadi abu berarti tidak berbekas. Amin. Nah, setelah itu orang itu harus dibaptis. Tentu di dalam nama yang benar. Ya, nama yang kudus, yaitu di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua Hamasia dan Ruach HaKodes. Nah, itu sebagai persembahan yang kudus di hadapan Bapa Yahweh. Nah, kemudian arti yang kedua
Kolam pembasuhan ini juga berbicara mengenai pertobatan juga, saudara. Pertobatan itu tidak bisa dilakukan sekali. Tetapi sepanjang hidup orang harus bertobat. Bertobat. Tahu maksudnya saudara? Bukan berarti saudara sekarang melakukan kesalahan yang sama, bertobat, besok melakukan kesalahan yang sama lagi. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita terus membenahi diri kita. Membenahi diri kita. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus minta ampun dan belajar untuk tidak mengulanginya. Amin. Ya. Makanya Yesus sendiri juga mengajarkan bahwa ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Kan gitu toh? Setiap hari kita itu berdoa, ya. Saya suka tuh dengan doanya Ayub sebenarnya, caranya Ayub. Setiap pagi dia bangun dan dia minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak dia sadari. Kadang-kadang kan kita itu bisa saja toh melakukan hal-hal yang nggak benar, tapi kita nggak sadar. Bisa nggak saudara? Bisa, ya. Nah, saudara mau sadari atau nggak sadari, setiap malam dan pagi, saudara ketika saudara menghadap Bapa Yahweh di dalam kekudusan, saudara minta ampun. Amin. Mau saudara? Ya. Jangan gengsi. Jangan lupakan hal itu. Karena apa? Karena kita ini tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya salah. Saya selalu berdoa, Tuhan saya mohon ampun. Saya mewakili anak saya, istri saya. Saya mohon ampun di hadapan-Mu. Kalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang kami sadari maupun tidak kami sadari, kami mohon ampun. Kami mohon kemurahan-Mu. Karena hanya kemurahan Bapa Yahweh yang dapat membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Amin saudara. Ya. Itulah sebabnya kita harus melakukan pertobatan setiap hari. Ya, bertobat itu memang tidak mudah saudara. Yang namanya hidup masih di dalam daging itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Nah, kolam pembasuhan itu bicara tentang pertobatan, saudara. Ya, berikutnya meja roti sajian. Gambarnya tentang apa? Saudara, kalau saudara lihat, ya, ada banyak macam-macam tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh para pendeta. Ya, tapi saya lebih suka memaknai bahwa meja roti sajian ini adalah gambaran di mana hidup kita itu harus menjadi berkat buat orang lain. Amin. Hidup kita itu harus bisa jadi berkat buat orang lain. Meja roti sajian itu bicara tentang makanan kan, kebutuhan hidup. Gitu. Nah, di dalam tubuh kita itu sebenarnya juga ada kemah tabernakel, saudara. Ya. Kenapa saya katakan ada kemah tabernakel? Karena ada Roh Kudus yang berdiam. Amin. Itulah sebabnya di dalam diri kita pun juga harus memiliki hidup yang jadi berkat buat orang lain. Ya. Buatlah diri kita ketika ada orang lain melihat kita, orang lain itu jadi senang gitu saudara. Orang lain itu jadi diberkati dengan kehadiran kita. Amin. Itu maksudnya. Kenapa kita harus jadi berkat? Karena kita sudah diberkati. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita semua sudah diberkati? Nah, makanya jadilah berkat. Amin saudara. Jadilah berkat. Jadilah berkat.
Jadilah berkat di dalam hal apapun. Mesbah dupa. Mesbah dupa ini adalah gambaran di mana perilaku kita harus menghasilkan sesuatu yang berbau harum buat orang lain. Hidup kita itu harus baunya harum. Saya nggak ngomong tentang arti fisik, saudara harus pakai parfum tiap hari. Kalaupun saudara bisa pakai parfum tiap hari itu lebih baik. Tapi maksudnya adalah kelakuan kita itu harus mirip seperti meja roti sajian ini, saudara. Ya, harus baunya itu menyenangkan orang lain. Menjaga nama baik kita supaya nama kita itu harum. Amin. Jangan sampai kita tidak menjaga nama baik kita. Kita korbankan nama baik kita demi hal-hal yang memuaskan nafsu kita. Saya lihat banyak orang-orang di luar sana, menyedihkan sekali. Ya. Mengaku sebagai seorang pelayan Tuhan, bla 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 bla. Tujuannya supaya bisa dapat deal bisnis. Supaya bisa dipercaya. Tapi ujung-ujungnya bawa lari duitnya orang. Banyak tuh yang seperti itu, saudara? Banyak ya? Banyak. Ini tidak mencerminkan orang itu memiliki kemah tabernakel di dalam dirinya. Itulah sebabnya, saudara, kita harus menghasilkan sesuatu yang berbau harum. Mulut kita juga baunya harus harum. Ya, memang kita harus gosok gigi setiap hari. Tapi bukan itu maksudnya. Ya. Perkataan kita itu harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Orang lain di sana itu mereka itu sedang menyorotin kita loh, saudara. Apa yang kita omongin itu dipegang sama mereka. Hati-hati, saya bilang, hati-hati. Hati-hati. Banyak anak-anak muda yang mereka pinter, mulutnya harum. Buat apa, saudara? Gombalin cewek-cewek. Ya kan? Habis digombalin, ceweknya tedung, ditinggal, saudara. Ya, saya tuh alma mater sebuah SMA yang saya nggak perlu sebut namanya, tapi hampir setiap tahun selalu ada korban tedung, saudara. Ya, selalu ada korban begitu. Saya nggak tahu ini apa jenis kutukan ya. Jadi sekolah saya itu setiap tahun menghasilkan satu siswa yang keluar tidak bisa ikut ujian akhir gara-gara sudah di DP, saudara. Tahu maksudnya? Sudah di DP dulu. Ya, jadi sudah tahu-tahu yang hebat itu, saudara ya. Kok enggak ketahuan? Ketahuannya itu setelah umur 6 bulan, saudara. Ya, lah itu rata-rata sudah hampir mendekati ujian. Kalau dulu istilah saya namanya Eptanas. Iya, Eptanas. Nggak tahu yang sekarang namanya istilahnya apa, saya nggak ngerti SMA itu. Ujian akhir apa namanya? UNAS. UNAS ya. Kalau zaman kita Yul dulu Eptanas ya, Yul ya. Benar ya? Eptanas. Itu ada loh yang kurang 2 minggu Eptanas. Keluar dari sekolah, saudara. Karena sudah gak bisa ditutupin. Sudah tedung. Bukan tedung lagi tapi tedung-dung. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara mulut manisnya laki-laki. Tukang gombal, saudara. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi ucapan kita itu adalah ucapan yang mengandung berkat buat orang lain. Amin. Bukan ucapan yang mengandung umpatan. Bukan ucapan-ucapan yang mengandung kutuk. Bukan ucapan-ucapan yang menusuk hati. Bukan.
Tapi ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang menasehati. Itu yang Tuhan mau, saudara. Diri kita ini sebagai kemah tabernakel loh, saudara. Ya. Karena roh Tuhan berdiam di dalam diri kita. Jangan pernah main-main. Ya. Jangan pernah main-main, saudara. Menorah adalah gambaran dari Yesua sendiri, ya kan? Menorah itu gambaran Yesua sendiri, betul kan? Ada 7 pelitanya, itu ada 7 apa namanya istilahnya itu? Tulisan Yod, Shin, Waw, Ayin itu matanya ada, kepalanya ada 7, saudara. Hitung saja. Yod itu 1, Shin itu 3, Waw itu 1. Ayin itu 2. 7 ya. Yesua sendiri. Nah, dikatakan karena dia adalah terang, jadi hidup kita itu juga harus jadi terang. Menampilkan cahayanya Yesua. Bukan cahaya-cahaya yang lain. Kenapa? Karena terang selain Yesua itu terang PHP. Tahu nggak saudara maksudnya? Terang PHP tahu nggak? Pemberi harapan. Ada orang yang kelihatannya baik, belum tentu baik. Ada orang yang kelihatannya baik karena dia punya motivasi yang tidak baik. Itu terang yang bukan berasal dari Yesua. Dan saya katakan terang yang seperti itu akan membuat justru bukan menunjukkan jalan yang benar, tapi dia akan menunjukkan kepada jalan yang tidak benar. Itulah sebabnya di dalam hati kita terangnya itu harus terangnya Yesua, bukan terang yang lain. Amin. Bukan terang yang lain gitu loh maksudnya, saudara. Terangnya Yesua itu tulus. Dia tidak mencari keuntungan. Ya. Dia tidak mencari motivasi yang tidak baik. Itu terangnya Yesua. Nah, itu yang harus kita miliki. Ya, terangnya dari Yesua. Kemudian tabut perjanjian yang isinya lempengan emas mana, tongkat Harun dan 2 loh batu. Itu menandakan bahwa di dalam hati kita harus ada apa, saudara? Torah Yahweh. Ya. Tongkat Harun yang artinya tongkat itu dia mengeluarkan tunas. Artinya tongkat itu hidup. Jadi Torah Yahweh itu harus hidup terus gitu loh, saudara. Dan lempengan emas mana itu bersifat tulus dan murni seperti yang turun dari Samayim. Ya, mana itu adalah roti yang turun dari Samayim yang murni, tidak dikasih bumbu penyedap, tidak dikasih apapun juga, murni buatannya Bapak Yahweh. Pasti rasanya lebih enak dari bread talk. Setuju nggak, saudara? Ya kan? Ngono tapi ya bangsa Israel saya bosen. Kan kurang ajar itu namanya ya. Kurang apa? Kita aja sampai mikir gini. Saya sampai bayangin loh, saudara. Wih, mana itu rasanya kayak apa ya? Mesti enak gitu. Mesti enak, saudara. Ya kan? Nah, gambarannya adalah di dalam hati kita itu harus ada Torahnya Bapak Yahweh yang terus hidup dan murni. Tidak diembel-embeli oleh hal yang tidak baik. Tidak menafsir-nafsirkan Torahnya Bapak Yahweh itu menurut kepentingannya sendiri. Gitu maksudnya, saudara. Ya,
biarlah hidup kita itu dipenuhi dengan Torah Yahweh, yang dimana Torah itu terus hidup di dalam hati kita dan sifatnya murni. Ya. Nah, yang sudah saya jelaskan semua ini, itu sayangnya masih belum sempurna. Masih belum sempurna, saudara. Kenapa saya katakan masih belum sempurna? Karena satu, setiap tahun imam besar itu harus masuk dan mempersembahkan korban. Dan mengadakan perayaan pendamaian. Jadi setiap tahun orang Israel itu dosanya berlaku, dikuduskannya itu berlaku cuma setahun. Setelah itu harus bikin lagi. Artinya apa, saudara? Belum sempurna. Ibrani 10 ayat yang pertama. Yuk, dari tadi kan belum baca kitab suci ya. Ibrani 10 ayat yang ke-1 dikatakan begini. Judulnya pengorbanan Hamasya sekali untuk selamanya. Sebab Torah yang mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang bukan semata-mata gambaran dari perkara-perkara itu, tidak pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang setiap tahun dengan korban-korban yang sama yang mereka persembahkan secara terus-menerus. Jadi saudara, konsep kemah tabernakel ini sebenarnya masih kurang sempurna. Dia bisa sempurna lewat apa, saudara? Dia bisa sempurna itulah hanya lewat pengorbanan Yesua di atas kayu salib. Amin. Ya, itulah sebabnya kitab Ibrani mengatakan yang ini itu masih berupa kayak bayangan gitu loh. Blueprint. Tapi Yesua mati di atas kayu salib, dia menggenapi konsep tabernakel ini, saudara. Ya, dia menggenapi konsep tabernakel ini. Proses pertobatan yang digambarkan dalam kemah tabernakel itu selalu dimulai dari bawah, dari sini, saudara. Maksudnya dari sini. Dari sini orang harus mempersembahkan korban bakaran, kemudian dari sini, tapi mentok sampai sini cuma bisa imam besar. Nah, itu yang dirombak oleh Yesua, saudara. Itu yang dirombak oleh Yesua. Dikatakan ya, dengan kematian Yesua di atas kayu salib, maka terjadilah yang namanya terobosan keselamatan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga selain Yesua sendiri. Saudara tahu ketika Yesua mengatakan sudah selesai, maka tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Saudara bisa bayangin yang saya katakan tadi, tirai bait suci itu tebelnya bukan kayak kain sutra yang tipis, tapi tebal, saudara. Itu tidak mudah untuk dirobek. Kalau bukan tangan yang maha dahsyat, tangannya Bapa Yahweh sendiri lewat karya Yesua Hamasya yang merobek itu tirai, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Nah, maksudnya apa? Dengan tirai yang terrobek itu, saudara, berarti tidak ada lagi pembatas antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Paham, saudara? Ya, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi batas untuk manusia ketemu sama Tuhannya. Lewat siapa? Hanya lewat Yesua. Amin. Ya. Saat ini pun kita dilayakan menyembah nama kudus Bapa Yahweh itu, kalau bukan lewat Yesua tidak bisa. Ya. Jadi saya katakan,
Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, dia menyempurnakan konsep tabernakel. Dan tabernakel itu juga ya, dengan terkoyaknya tirai di bait suci, itu juga menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan tidak hanya hadir di dalam bait suci, tapi dia bersemayam di dalam hati kita. Tinggal saudara mempercayainya atau tidak. Amin. Makanya Bapak Gembala itu selalu ngingetin. Siapa di sini yang masih takut sama setan? Ya. Maksudnya apa sih gitu loh? Kalau kita itu mempercayai ada Roh Kudus di dalam hati kita, ya kan? Berarti yang menyertai kita jauh lebih gede dari setan yang ada. Amin. Gitu saudara. Saya ini kalau nonton film horor sampai hari ini itu sempat memang masih kayak, serem juga ya. Tapi saya tetap belajar begini. Nek sampai temenan kedaden sama aku, mungkin maaf bahasa saya agak kasar. Bukan lagi saya ngomong tak tendang, bukan. Tapi kalau bahasa saya, bahasa Surabaya ngomongnya tak jejek mukanya. Do you know the meaning of jejek? Jejek itu kalau tendang kan dis gitu ya. Tapi kalau jejek itu separuh nginjak saudara. Ngerti enggak saudara? Ya. Jadi harus punya konsep gitu. Kalau sampai ada yang berani nakut-nakutin saudara, jejek mukanya. Amin. Ya. Jejek mukanya, mesti takut ya. Kenapa? Karena roh yang menyertai kita jauh lebih besar. Amin. Iya. Lo kalau ngomong mukanya medeni lho, memang kau no setan sing mukanya api saudara. Ya. Ada mukanya sing bagus-bagus tuh ada, itu biasanya levelnya tinggi saudara. Ya, itu biasanya suka nggodain para bapak-bapak itu ya. Itu mukanya bagus-bagus biasanya. Ya kan? Itu bapak-bapak bisa agak tergoda itu. Tapi kalau yang muncul modelnya kuntilanak, pocong, suster ngesot, kuyang, ndas glundung, apalagi? Ya memang begitu. Gak ono sing api, ya toh? Mau dikatakan semenjak malaikat itu jatuh, dia sudah nggak punya kemuliaan. Ya, kita ini jatuh, manusia jatuh, itu kekurangan kemuliaan. Ngerti maksudnya saudara? Bedanya kita dengan malaikat, ketika malaikat jatuh, itu sama sekali gak ada kemuliaan. Makanya mukanya ancur-ancuran. Loh ya, tapi manusia ketika dia jatuh di dalam doa, ketika sejak Adam dan Hawa itu jatuh, dikatakan dia tidak kehilangan kemuliaan, kekurangan kemuliaan. Kemuliaan Elohim itu masih ada tapi berkurang. Sampai sini bisa membedakan enggak? Ya, makanya saudara kan beda sama setan. Iya kan? Saele-elenya kita masih elek setan. Betul enggak saudara? Iya. Karena kita masih punya kemuliaan Elohim. Jadi yang membuat kita itu ganteng, cantik, itu karena ada kemuliaan Elohim di dalam diri kita. Amin saudara? Iya. Jadi enggak perlu ngomong lagi itu apa namanya? Susuk pakai susuk aura, nggak usah saudara, ya, yang penting saudara itu dekat sama Tuhan, auranya mesti apik. Amin saudara, tubuh saudara itu mesti bersinar, wajah saudara itu mesti menyenangkan, karena ada kemuliaan Elohim, ya. Jadi saudara, terbelahnya tirai bait suci dari atas ke bawah itu merupakan tanda bahwa tidak ada lagi batas antara manusia dengan Tuhan
dalam memberi keselamatan. Itulah yang disebut anugerah. Kita itu bersyukur karena kita itu dapat anugerah. Amin saudara. Kasih sayangnya Tuhan sama kita, kepada kita yang sebenarnya kita nggak layak, kita nggak pantas dapat itu, tapi Tuhan mau kasih sama kita. Itulah yang namanya anugerah. Oleh sebab itu kita yang dapat anugerah ini saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus bersyukur. Kita harus hidup di dalam Torahnya Bapa Yahweh. Itu sebagai salah satu tanda bahwa saudara adalah orang yang dapat anugerah. Amin saudara. Ya. Jadi anugerah itu adalah suatu pemberian yang tidak akan dapat terbeli dengan apapun juga. Tidak bisa dibeli dengan apapun juga, selain dengan kasihnya Yesua sendiri. Jadi malam hari ini saudara, ya, konsep tabernakel ini sebenarnya menceritakan betapa kita itu perlu bersyukur bahwa Yesua itu menjadi juru syafaat, dia menjadi juru selamat kita. Dia menghilangkan semua sekat-sekat yang mempersulit kita untuk kita ketemu sama Tuhan. Ya, jadi pada malam hari ini, ya, pesannya adalah supaya kita semakin cinta Tuhan. Mau saudara? Semakin cinta Tuhan, semakin setia sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Itu sebagai bentuk kita membalas cinta kasihnya kita kepada Bapa Yahweh. Ya, dan kita percaya ketika kita melakukan gitu, saudara, hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita dan berkat yang melimpah. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Terima kasih Bapa Yahweh buat firman-Mu malam hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Di dalam tubuh kami Tuhan ada kemah tabernakel yang sudah Tuhan taruh. Dan kami percaya Tuhan itu pertanda bahwa hidup kami harus kami jaga Tuhan kekudusannya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan malam hari ini biarlah firman-Mu menguatkan kami semua untuk kami tetap setia mencintai Engkau Bapa sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami dari Divisi Singer membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani dalam bidang praise and worship, khususnya singer. Bisa menghubungi Ruben Ferry dengan nomor 085 866 222 527. Hadirilah Hari Raya Purim pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dengan tema Sukacita Kemenangan. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh. Saya mengembalikan kepada Bapak Gembala. Sampai pada akhirnya, sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka semua sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare hecha Yahweh wa yismereka. Amin.
Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken Yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken Yehirotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friatmat kau frifahim teka syekar alape kawai steroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarecheka, Ve'ismereka, Yevarecheka. Yair Yahweh, Panaweleka, Vikuneka. Yevarecheka, Ve'ismereka, Yevarecheka. Isa Yahweh, Panaweleka, Vikuneka. We'Hashem leka, Shalom, Shalom. We'Hashem leka, Shalom, Shalom. Yevarecheka, Ve'ismereka, Yevarecheka. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa